Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada tahun 1993, polisi Harbin di Tiongkok menerima laporan dari masyarakat bahwa banyak potongan tubuh manusia ditemukan di tempat pembuangan sampah. Polisi langsung menuju tempat kejadian dan menemukan anggota tubuh seorang pria dalam sebuah tas anyaman hitam. Melihat kasus yang terlihat begitu serius, polisi Harbin segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Mereka mengumpulkan ratusan petugas dan mulai melakukan pencarian menyeluruh di area sekitar. Dengan tindakan yang cepat dari tim khusus, mereka berhasil menemukan tas anyaman lain di tumpukan sampah tidak jauh dari lokasi sebelumnya berisi batang tubuh dan kepala seorang pria. Hanya saja ketika polisi bersiap untuk melanjutkan penyelidikan, pernyataan medis forensik di lokasi membuat semua orang yang hadir menjadi terdiam. Dokter forensik telah melakukan penyelidikan awal dan memutuskan bahwa batang tubuh dan kepala yang ditemukan sebelumnya bukan milik orang yang sama. Hal ini disimpulkan dari perbedaan warna kulit yang mencolok dan tingkat waktu pembusukan jenazah yang sangat berbeda. Hasil ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 2 orang yang telah terbunuh dan semuanya dimutilasi. Mereka juga memperhatikan ciri luka sayatan dan model tas anyaman yang ditemukan dan secara umum dapat memastikan bahwa penjahat dalam 2 kasus ini kemungkinan besar adalah orang yang sama. Polisi juga menduga bahwa sisa potongan tubuh yang belum ditemukan seharusnya berada di sekitar tumpukan sampah atau di salah satu tempat pembuangan sampah yang berada di kota. Dugaan ini membuat tim khusus langsung menyegel tempat pembuangan sampah dan mulai mengorganisir ratusan sukarelawan untuk membantu melakukan pencarian menyeluruh di sekitar area tumpukan sampah. Dan seperti yang diperkirakan oleh polisi, setelah melakukan seminggu pencarian yang intensif, mereka berhasil menemukan potongan tubuh yang tersisa. Hal yang mengejutkan semua orang, setelah merangkai kembali semua potongan tubuh tersebut, ternyata semuanya berasal dari 5 orang yang berbeda. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa potongan ini berasal dari 2 pria, 2 wanita, dan seorang gadis di bawah umur. Dan keempat orang dewasa semuanya tewas dengan kepala terhantam oleh kapak yang akhirnya menyebabkan kehilangan darah yang fatal. Sedangkan untuk gadis muda, ia meninggal karena dicekik. Hasil laporan otopsi juga menemukan bahwa kelima jasad yang ditemukan meninggal pada 2 kurun waktu yang berbeda. Seorang pria dan seorang wanita berusia 30-an teridentifikasi meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Sedangkan untuk seorang pria dan seorang wanita berusia 40-an bersama dengan seorang gadis remaja sekitar 13 tahun meninggal 1 bulan yang lalu. Saat rapat penyelidikan berlangsung, seorang polisi tiba-tiba teringat kasus orang hilang yang terjadi 1 bulan sebelumnya. Laporan menyebutkan bahwa saudara laki-laki dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang menghilang. Orang yang hilang bernama Li Jian, berusia 42 tahun, dan merupakan pemilik sebuah studio foto. Pelapor menemukan tidak ada satupun orang di rumah kakak laki-lakinya. Studio foto miliknya juga terlihat tidak beroperasi. Ia juga menemukan bahwa adik iparnya tidak datang bekerja selama lebih dari seminggu. Anak-anak mereka juga tidak diketahui keberadaannya. Adik Li Jian merasa ada yang tidak beres, sehingga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Pihak berwenang sebelumnya telah melakukan penyelidikan yang cermat di rumah Li Jian, namun tidak menemukan jejak mencurigakan apapun. Polisi sama sekali tidak menemukan adanya jejak perkelahian atau perampokan, kemudian mencatatnya sebagai kasus orang hilang. Berdasarkan deskripsi kasus keluarga Li Jian yang menghilang, polisi menemukan garis kecocokan dengan kasus pembunuhan berantai ini. Setelah selesai menganalisis kasus ini, tim khusus segera menghubungi adik laki-laki Li Jian untuk mengenali jenazahnya di kantor polisi. Setelah proses identifikasi selesai, ternyata ketiga korban ini adalah Li Jian beserta keluarganya, yang tidak hanya mereka semua dibantai, tetapi juga mayatnya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Hal ini jelas bukanlah kasus pembunuhan dan perampokan biasa, kemungkinan besar ada motif balas dendam di antara kedua belah pihak. Menurut keterangan adik Li Jian yang diberikan kepada polisi, kakaknya tidak pernah memiliki kebencian yang begitu mendalam terhadap siapapun. Sewaktu kakaknya masih berusia muda, dia memang memiliki kepribadian yang kasar. Meskipun dia sering bertengkar dengan orang lain dan bahkan memukul mereka jika memiliki perbedaan pendapat, Li Jian selalu terukur hanya membuat mereka memar dan lebam. Jika pelaku memiliki motif balas dendam, itu berarti hanya orang yang pernah berkelahi dengannya di masa lalu.
Kemudian pihak kepolisian memulai penyelidikan terhadap beberapa orang yang pernah berkelahi dengan Li Jian. Setelah menyelidiki beberapa daftar tersangka, mereka semua tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap Li Jian. Bahkan jika mereka semua ingin melakukannya, mereka tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh keluarganya. Meskipun polisi masih mencurigai mereka, semua orang ini memiliki alibi yang kuat sehingga polisi segera menghilangkan mereka dari daftar tersangka. Dengan tidak adanya petunjuk lain, kasus ini sementara ditangguhkan. Sedangkan untuk 2 korban lainnya yang tewas, polisi bahkan tidak bisa mengidentifikasi identitas mereka apalagi mencari petunjuk. Namun karena kejahatan ini sangat serius dan kejam, tim khusus tingkat nasional segera dipanggil untuk membantu menangkap pelaku guna memberikan ketenangan kepada masyarakat. Setelah tim tingkat nasional melakukan penyelidikan lebih rinci, mereka dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Meskipun kepala keempat orang dewasa ini semuanya hancur oleh benda keras, satu kesamaan mereka adalah semua jaringan otaknya telah menghilang. Metode kejahatan yang begitu sadis dan jahat ini segera menggemparkan seluruh negara Tiongkok. Kementerian Keamanan Negara segera mengeluarkan perintah untuk menyelesaikan kasus ini. Karena keterbatasan teknologi forensik pada tahun itu, mereka hanya berhasil mengidentifikasi 7 dari 10 jenazah. Ketika polisi sudah tidak memiliki petunjuk baru, mereka kedatangan seorang warga desa yang membawa angin segar bagi perkembangan kasus ini. Seorang warga desa melaporkan kepada polisi bahwa sewaktu anaknya sedang bermain di dekat pintu masuk desa, tanpa sengaja ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Sewaktu anaknya sedang bermain sendirian di dekat pintu masuk desa, ia melihat seorang yang bernama Hou Kai sedang melintas mengendarai sepeda roda 3-nya. Setelah melewati jalan yang tidak merata, sepeda Hou Kai terlihat berguncang dan menjatuhkan sesuatu yang berguling ke semak. Tanpa disadari oleh Hou Kai, ia terus melanjutkan perjalanannya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, anaknya mengambil barang yang terjatuh itu. Setelah mendapatkannya, anaknya mengira bahwa benda yang ditemukan adalah potongan kaki babi, jadi ia segera pulang dan menunjukkan kepada ayahnya. Setelah menunjukkan penemuan ini, ayahnya langsung terkejut melihat anaknya tersenyum bahagia, memperlihatkan potongan lengan manusia. Tanpa keinginan untuk menyembunyikan penemuan ini, ia langsung berlari menuju kantor polisi terdekat. Setelah pihak kepolisian menerima laporan, mereka segera menangkap Hou Kai dan melakukan penyelidikan menyeluruh di rumahnya. Dari gudang kayu di rumah Hou Kai, polisi menemukan kapak dan pisau yang terkena noda merah, disertai sisa jaringan tubuh manusia yang masih menempel. Di hadapan semua bukti yang kuat, Hou Kai mengakui kejahatannya dengan jujur. Hou Kai mengaku bahwa dalam kurun waktu kurang dari setahun, dia telah membunuh 12 orang dan mengunyah bagian tubuh dari 7 korbannya. Yang lebih mengejutkan pihak kepolisian adalah salah satu korban yang baru saja dibunuh dan dibuang olehnya adalah istri barunya yang baru dinikahinya kurang dari 4 bulan. Menurut pengakuan Hou Kai, sebelum ia melakukan pembunuhan, dia pernah dipenjara sebanyak 2 kali karena ketahuan mencuri. Ketika ia dibebaskan, dia sudah berusia lebih dari 30 tahun, artinya separuh hidup muda Hou Kai sebagian besar dihabiskan di penjara. Namun Hou Kai adalah orang yang licik. Saat ditangkap untuk kedua kalinya, dia tidak menyerahkan semua hasil curian, melainkan menyembunyikan sebagian di rumah milik temannya. Setelah keluar dari penjara, dia menggunakan uang itu untuk membuka kedai daging bakar dan hidup cukup layak dari pendapatan kedai tersebut. Meskipun kehidupannya menjadi lebih stabil, tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan menjalankan bisnisnya, Hou Kai mulai menderita sakit kepala yang sangat menyiksa. Demi menyembuhkan penyakitnya, dia mengunjungi 7 hingga 8 rumah sakit besar untuk berobat, namun kondisinya tetap tidak kunjung membaik. Kemudian ia teringat dengan ramuan tradisional yang pernah didengarnya sewaktu ia kecil, yakni mengonsumsi organ segar untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Jika Anda mengalami sakit kepala yang sangat menyakitkan, maka obatilah dengan memakan organ otak hewan yang masih segar. Pada awalnya ia ingin memakan otak babi, tapi ia segera mengurungkan niatnya karena mengetahui bahwa babi itu bodoh. Jika ia memakannya terlalu banyak, ia takut akan memperparah penyakitnya. Setelah merenung sejenak, ia memiliki ide yang sangat menakutkan, berencana mengambil otak melimpah yang berada di sekitarnya.
Dengan pemikiran seperti itu, Houkai datang ke pasar tua dengan dalih mencari pekerja. Ia berhasil mempekerjakan seorang pekerja migran dengan bayaran 500 yuan, termasuk makanan dan tempat tinggal. Tentu saja gaji bulanan 500 yuan di tahun itu sangat besar, setara 250.000 rupiah di tahun yang sama. Kemudian dia membawa pekerja tersebut masuk ke dalam kedainya dan berpura-pura memberinya kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Tanpa adanya kecurigaan sedikit pun pada bos barunya, pekerja migran mulai menunjukkan pengalamannya di dapur. Namun saat pekerja tersebut sibuk memperlihatkan kemampuannya, Houkai mengambil kapak yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu menebangnya dari belakang. Setelah bertubi-tubi menebang, ia mulai membelah kepalanya, mengkeruk semua jaringan putih dengan sendok hingga bersih. Ia terlihat seperti seorang pedagang kelapa yang mengkeruk semua isi di dalamnya. Houkai kemudian mengambil satu sendok, mencelupkannya ke dalam saus, langsung memakannya secara lahap. Ia pun segera terdiam, menikmati rasa lumer yang sedang pecah di mulutnya. Mungkin karena efek psikologis, ia merasakan sensasi yang membuatnya merasa rileks dan kepalanya tidak lagi merasa kesakitan. Begitu menyelesaikan makanannya, dia menyeret mayat ke dapur khusus yang biasa memproses daging sate, memotongnya menjadi 6 bagian dengan kapak dan pisau. 1 jam kemudian, ia membakarnya sedikit dengan minyak agar tidak ada yang mengenali mayat tersebut. Kemudian dia memasukkan potongan tubuh ke dalam tas anyaman dan membuangnya ke tong sampah. Menurut pengakuan Houkai, dalam beberapa hari berikutnya, ia terus membunuh 4 pekerja migran dengan cara yang sama. Namun setelah itu Houkai berhenti sejenak karena takut perbuatannya akan menarik perhatian pihak kepolisian. Hanya saja nasib buruk kembali menimpanya ketika pada suatu hari temannya yang bernama Lan Mo datang mengunjungi kedai bersama dengan pacarnya. Lan Mo adalah teman kecil yang sebelumnya membantu Houkai dalam menyimpan barang curian. Setelah beberapa gelas minuman, melihat Lan Mo pergi sejenak menuju telepon umum, kebiasaan buruk Houkai kembali muncul. Dia mencoba merayu pacar Lan Mo. Pacar Lan Mo mengerti apa yang diinginkan oleh Houkai. Ia tidak tinggal diam dan langsung menendang bagian vitalnya, membuat Houkai berguling merintih kesakitan. Menyadari rasa sakit mulai mereda, Houkai langsung marah. Ia mengambil bangku dan memukul wanita itu hingga kepala penuh dengan cairan merah. Namun semua itu belum selesai. Houkai kemudian mengambil kapak dan mulai menebangnya. Melihat wanita di depannya telah kehabisan napas, Houkai mulai sadar dari mabuknya. Dia mulai memikirkan bagaimana cara menjelaskan kepada teman baiknya. Setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan cara membunuhnya. Houkai kemudian menyembunyikan mayat wanita itu bersama dengan kapak miliknya di bawah tempat tidur. Setengah jam kemudian, temannya Lan Mo kembali dan Houkai mengatakan bahwa pacarnya sedang pergi ke kamar mandi. Karena mereka sudah berteman bertahun-tahun, Lan Mo tidak curiga dan mereka duduk untuk melanjutkan minum. Setelah beberapa tegukan, Houkai berpura-pura mengambil sesuatu. Houkai mengambil kapaknya, lalu kembali mendekati Lan Mo dari belakang dan langsung menebang lehernya. Selesai menebang keduanya dengan kapak, ia mulai membuka pala mereka untuk mengkeruk jaringan putih di dalamnya. Dan seperti yang Houkai lakukan sebelumnya, ia menelannya dengan saus dan membuang potongan tubuh mereka ke tong sampah. Kejadian itu membuatnya tidak pernah lagi merasakan sakit kepala dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian suatu hari di bulan Juni 1993, Houkai bertemu dengan seorang kupu-kupu malam. Dia segera mendekatinya untuk mencoba berkenalan, tetapi entah mengapa wanita itu justru malah berteriak yang didengar oleh Li Jian yang sedang berjalan di dekatnya. Li Jian segera melangkah maju untuk menghentikannya dan pertikaian di antara keduanya pun terjadi. Pada akhirnya Houkai tidak sebanding dengan Li Jian yang pandai bergulat. Dia akhirnya kalah sambil berlutut memohon pengampunan. Walaupun demikian, ia juga mengenali pihak lain sebagai Li Jian, seorang pemilik studio foto terdekat. Mendapati dirinya penuh dengan luka memar di seluruh tubuh, Houkai merasa dipermalukan dan berencana untuk membunuh Li Jian. Meskipun menginginkannya, ia menyadari bahwa Li Jian memiliki keterampilan bela diri yang baik, jadi ia memutuskan untuk mendekatinya dengan alasan yang berbeda. Keesokan harinya, ia membeli beberapa potongan roll film dari studio lain, lalu pergi menjualnya ke studio milik Li Jian dengan harga murah.
Tidak hanya itu, dia mulai mengakui kesalahannya dan menjelaskan kepada Li Jian bahwa wanita itu adalah mantan pacarnya. Keduanya mengalami konflik yang berujung pada kesalahpahaman. Kemudian Hou Kai mengucapkan banyak sanjungan kepada Li Jian bahwa dia sangat mengaguminya dan ingin mengundangnya makan di kedai miliknya sebagai tanda perkenalan. Mereka menjadi teman setelah minum bersama di kedai milik Hou Kai. Keduanya mengobrol tentang masa lalu dan situasi dunia. Tanpa adanya tindak pencegahan dari Li Jian, ia seperti sedang mengobrol dengan teman lama, membuatnya minum sampai tidak bisa bangkit dari meja. Ketika Hou Kai berencana untuk membunuh Li Jian, dia mengetahui bahwa Li Jian sebenarnya telah memberitahu istrinya bahwa dia akan datang untuk makan bersamanya. Meskipun ia ragu setelah mendengar ini, Hou Kai tetap melanjutkan rencananya dan akhirnya melakukan aksinya. Setelah menebang Li Jian dengan kapak, Hou Kai berganti pakaian dan berlari menuju ke studio foto untuk membunuh istri Li Jian. Ternyata putri Li Jian juga sedang berada di sana. Agar perbuatannya tidak ketahuan, Hou Kai memutuskan untuk memusnahkan seluruh keluarga mereka. Dia mulai berpura-pura panik dengan mengatakan bahwa Li Jian mengalami mabuk yang parah, tidak peduli seberapa keras ia berteriak, Li Jian tetap tidak bangun. Mendengar ini, istri Li Jian segera ingin pergi bersamanya. Sebelumnya, Hou Kai berencana menipu istri dan putri Li Jian untuk pergi mengikutinya, tetapi ia sama sekali tidak menyangka istri Li Jian membiarkan putrinya tinggal untuk menjaga studio foto. Melihat ini, Hou Kai tertegun sejenak, namun tetap memutuskan untuk membunuh istri Li Jian terlebih dahulu, baru selanjutnya mengurus anaknya. Lagi pula, anak kecil lebih mudah ditipu daripada orang dewasa. Kemudian pada saat istri Li Jian baru saja memasuki ruang belakang, Hou Kai mengangkat kapak yang tersembunyi di pojok dan langsung menebangnya. Setelah berganti pakaian lagi, ia kembali ke studio foto untuk menipu putri mereka untuk datang menuju kedai miliknya. Hou Kai mengatakan bahwa ayahnya yang mabuk sedang bertengkar dengan ibunya karena merasa terganggu. Putri Li Jian mengetahui sikap buruk ayahnya ketika ia mabuk, sehingga ia tidak ragu dengan ucapannya dan mengikuti Hou Kai menuju kedainya. Berbeda dengan cara yang sebelumnya, Hou Kai langsung mencekik lehernya hingga mati begitu ia memasuki ruangan. Sedangkan alasan untuk membunuh istrinya sendiri adalah karena dia tidak hanya menipu dirinya, tetapi juga menularkan penyakit padanya yang tidak bisa disembuhkan. Hou Kai marah dan menyimpulkan bahwa istri yang baru saja dinikahinya selama kurang dari 4 bulan ini merupakan mantan dari PSK. Hal ini sama sekali tidak diketahui olehnya, karena istrinya melakukan pendekatan secara sukarela saat berada di kedainya. Setelah menikah, Hou Kai sama sekali tidak berselingkuh. Kenyataan ini membuatnya marah. Setelah keduanya bercekcok di rumah, ia memutuskan untuk membunuhnya dengan pisau dapur. Setelah selesai membunuh dan menenangkan diri, ia mulai menyesali keputusannya dan segera kebingungan mencari solusi untuk membuang jasadnya. Dalam perenungannya yang mendalam, akhirnya ia memutuskan untuk memotong tubuhnya dan memasukkannya ke dalam karung. Selanjutnya, Hou Kai pergi meminjam sepeda roda 3 milik tetangganya, berniat untuk membakar semua potongan daging di luar desa. Hanya saja setelah melewati pintu masuk desa, sepedanya berguncang dan menjatuhkan lengan berukuran agak besar yang ditemukan oleh anak yang lewat. Dengan adanya penemuan ini, semua penyelidikan mengarah pada Hou Kai. Selama waktu interogasi di kantor polisi, ia juga mengaku telah membunuh seorang gadis jalanan yang ia temui di tepi sungai. Meskipun tim kepolisian telah mencarinya di lokasi yang ditunjuk, mereka tetap tidak dapat menemukan jasadnya. Pada akhirnya, karena telah membunuh 12 orang dalam kurun waktu 1 tahun, Hou Kai dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak. Dan di sini saya juga mengingatkan Anda semua untuk tidak percaya pada jenis pengobatan takhayul yang sama sekali tidak masuk akal. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.